Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Sabti Rahmayanti. Saya di sini sebagai fasilitator untuk forum grup diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, agar diskusi kita berjalan dengan lancar, sebaiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu, mulai dari saudara sampai saudara ini. Perkenalkan, saya Rehan Abdelian, mahasiswa semester 1 dari Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, saya Anissa Arif, saya mahasiswa semester 1 jurusan Ekonomi. Perkenalkan, saya Sabita Nusaiba, mahasiswa semester 3 dari jurusan Kedokteran Gigi. Baik, perkenalkan saya Rifani Angelina, mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani, saya merupakan siswa semester 5 dan berasal dari jurusan Teknik Tata. Baik, diskusi kita pada pagi hari ini akan berjalan secara santai namun tetap sopan. Untuk topik diskusi kita pada pagi hari ini yaitu pengaruh metode belajar secara hybrid. Baik, saya di sini sebagai fasilitator akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saudara jawab sesuai dengan apa yang saudara rasakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan, sebelumnya saudara-saudara di sini sudah pernahkah merasakan pembelajaran secara hybrid? Sudah. Berarti saudara-saudara di sini sudah pernah merasakan bagaimana pembelajaran secara hybrid tersebut. Lalu menurut saudara, pembelajaran secara hybrid itu seperti apa sih? Pembelajaran yang dilakukan itu secara Kalau menurut saya pembelajaran secara itu pelajaran yang dilakukan bisa daring atau daring. Dilakukan secara tatap muka dan di rumah saja. Bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu daring dan secara muka. Bisa dilakukan dengan tatap muka dan secara online. Oke, baik. Berarti perkuliahan secara hybrid menurut kalian itu adalah perkuliahan yang bisa dilakukan dengan dua cara. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut saudara-saudara sekalian, apakah metode pembelajaran secara hybrid ini memberikan manfaat yang secara signifikan kepada diri kalian atau malah sebaliknya? Kalau secara saya pribadi, pembelajaran secara hybrid ini kurang signifikan bagi saya, kan? Karena untuk pembelajaran online saya kurang dapat mengikuti dengan baik. Sedangkan untuk offline saya lebih bisa mengikuti dengan baik. Saya merasakan sih manfaat dari belajar hybrid ini. Yang paling signifikan itu sih secara belajar secara online. Karena kalau secara online itu saya lebih merasa lebih paham. Kalau menurut saya merasakan manfaatnya ya memang secara hybrid kedua-duanya. Itu tergantung kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita memahaminya baik secara online maupun offline. Menurut saya manfaatnya lebih signifikan yang online karena online bisa lebih paham ambil daripada offline. Kalau saya setuju dengan pendapat saudara ini, karena seperti yang saudara tadi katakan, tadi di pembelajaran yang online itu seperti kurang efektif gitu untuk pemahaman kita, dan kalau offline lebih mudah dipahami. Selanjutnya, bagaimana sih cara saudara-saudara sekalian untuk memanajemen waktu saat menggunakan metode pembelajaran secara hybrid? Kalau saya sih caranya itu kan, kalau pembelajaran daring itu kan fleksibel ya, kayak yang biasanya masih tahu kita udah jam 12. Jadi sebelum jam 12 itu kita punya rencana. Misalnya kalau saya sendiri punya rencana waktu, kalau dari jam 3 sampai jam 10 saya mau melakukan kegiatan apa. Begitu juga dengan jam 12. Kalau menurut saya setuju juga dengan pendapat saudara ini. Tetapi saya juga membuat seperti list itu untuk manajemen waktu. Misalnya sebelum-sebelumnya kan sudah diketahui itu apa saja jadwal kuliah yang itu sudah dicatat oleh Excel. Nah, untuk itu saya lebih mementingkan yang sudah terjadwal dulu. Kalau tidak bentrok baru sesuai dengan yang akan dilakukan. Menurut saya jadwal perkuliahan kan sudah ditentukan. Jadi di luar jam kuliah itu kita melakukan hal yang melakukan. Jadi apabila sudah masuk jam perkuliahan kita harus fokus pada kuliah tersebut. Kalau menurut saya
kegiatan lain yang lain itu harus saya menyelesaikan perkuliahan online dengan jadwalnya. Kalau saya sendiri manajemen waktunya dengan cara memprioritaskan perkuliahan terlebih dahulu, kemudian kegiatan saya sehari-hari. Menurut saudara-saudara sekalian, mana sih yang lebih efisien, perkuliahan secara luring apa daring? Kalau menurut saya pribadi, yang telah saya rasakan tuh lebih ke offline ya, secara luring kan yaitu tetap muka karena saya sendiri lebih paham gitu kalau secara tetap muka sedang daripada online. Karena kalau online tuh saya lebih kayak bisa melakukan aktivitas lain jadi tidak fokus. Kalau saya pribadi sih lebih masuk ke tempat karena kadang saya orang itu memfokuskan orang lain. Jadi kalau melihat sesuatu yang bisa ngeliatin pandangan saya itu kayak jadi nggak fokus. Kalau misalnya misalnya kita lagi di kelas gitu, misalnya offline kan belajarnya, terus lewat orang dari depan kelas gitu. Jadi saya gampang ke distract anaknya tuh. Kalau misalnya online kan tuh saya punya ruangan sendiri untuk belajarnya, untuk zoomnya, lebih ke prepare lah dibandingkan kuliah yang Kalau saya sama tadi seperti teman ini, emang lebih efektif ke perkuliahan offline karena emang materi yang disampaikan lebih dipahami dan juga lebih mudah diingat gitu kalau materi offline daripada online. Kalau saya ya tergantung kepada diri kita, tergantung kita maksimalkan baik online maupun offline. Kalau saya lebih suka online karena dengan belajar online saya bisa melakukan kegiatan yang lain di luar kuliah daripada belajar online. Selanjutnya, bagaimana sih partisipasi aktif kalian terhadap perkuliahan secara hybrid ini? Mungkin bisa dimulai dari saudara. Kalau saya partisipasi aktifnya itu kalau lebih ke offline daripada online. Soalnya kalau online saya lebih kayak malu untuk penampilan muka saya di depan kamera gitu kan. Kalau offline saya lebih kayak udah ini saya gitu. Jadi saya lebih aktif jadi lebih percaya diri di offline. Kalau saya untuk partisipasinya, kalau partisipasi secara offline ya itu ikut kelas, masuk kelas itu kan ikut pelajaran secara langsung. Sedangkan kalau online saya ikut disuruh on cam ya ikut on cam. Kalau saudara? kalau saya sih berpartisipasi itu lebih di karena saya tinggal anak-anak juga untuk ngomong di depan. Jadi kalau misalnya orang kamera, jadi saya nggak ngeliat tuh orangnya siapa aja yang dengerin, siapa yang ngeliat. Saya tetap berpartisipasi penuh baik online maupun offline. Online pun seperti saya on cam dan offline menyimak dosen memberi penjelasan. Kalau saya lebih partisipasi dengan belajar online karena kalau tatap muka itu saya merasa grogi dan malu. Kalau sedangkan online saya lebih pede dan tidak sebanyak mendengarkan suara kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut saudara-saudara sekalian, bagaimana sih interaksi antar mahasiswa dan dosen, interaksi kalian dengan mahasiswa atau dengan dosen dalam pembelajaran hybrid ini? Mungkin dari saudara. Mungkin lebih masuk interaksi secara offline ya, karena kita bisa mendapatkan feedback secara langsung. Jika offline kita harus menunggu dan tidak tahu kapan akan bisa. Kalau menurut saya juga sama yaitu offline karena kalau seperti hubungan dengan dosen kalau pertemuan itu lebih mudah secara offline kan sedangkan kalau online kayak nanti chatnya nggak dibalas atau tenggelam gitu kan. Kalau sama teman yaitu juga offline gitu. Kita tahu karakter teman itu gimana daripada online. Saya setuju dengan pendapat saudara ini karena emang kalau misalnya dosen kalau di online itu kan susah sibuk gitu kan, jadi jarang sekali buka WA biasanya. Makanya lebih partisipasi dosen di sama mahasiswa itu lebih bagus offline interaksi. Kalau menurut saya sih sama ya, karena kalau misalnya interaksi secara offline itu lebih tersampaikan tujuannya.
dalam pembelajaran hybrid itu gimana? Mungkin bisa dari saudara. Kalau menurut saya interaksi perkembangan sejarah hybrid itu kita kadang banyak yang nggak kenal karena kita online kan. Dan kalau online kita kenal teman-teman sekelas karena dia langsung tatap muka. Menurut saya ya kalau secara offline kan kita bisa lihat ekspresi mereka, karakteristiknya. Menurut saya iya, kalau misalnya interaksi antara mahasiswa dan teman-temannya gitu lebih enakan offline, karena kalau misalnya online itu lebih tidak, kita nggak paham apa yang karakter mereka gitu. Kalau misalnya online kita lebih tahu karakter mereka gimana. Oke, untuk selanjutnya itu menurut saudara-saudara sekalian, apakah interaksi-interaksi yang telah saudara sebutkan tadi itu berpengaruh terhadap hasil belajar saudara atau tidak? Dari saudara. Ya, interaksi itu sangat berpengaruh karena dengan belajar offline kita bisa saling berdiskusi tentang materi yang kita tidak tahu bersama teman maupun dosen. Sedangkan kalau dengan online kita agak susah berdiskusi karena dia jarak jauh, online kan berdiskusi dengan dosen pun susah. Menurut saudara? Saya kalau untuk masalah interaksi sangat bagus hasil belajarnya jika interaksinya secara offline, karena di situ kita dapat langsung sehingga hasil belajar kita Iya benar, karena kalau misalnya online itu lebih kayak interaksi yang didapatkan kayak dari hasil pembelajaran itu kurang enakan gitu kan, karena pemahaman yang kita dapatkan sedikit gitu. Kalau menurut saya offline sama online itu kalau menurut interaksi untuk pencapaian hasil belajar itu sama, tergantung dari temannya siapa gitu kan. Kalau offline tuh misalnya kayak diskusi secara langsung gitu, jadi kita tuh lebih paham gitu, bisa nanya langsung, maksudnya ini tadi apa gitu, contohnya apa gitu kan. Kalau secara online tuh kita bisa saling bagi-bagi artikel, link gitu untuk belajar. Jadi menurut saudara apakah interaksi itu berpengaruh terhadap Sangat berpengaruh. menurut saudara? Kalau menurut saya sih berpengaruh ya, karena tingkat pemahaman orang kan berbeda ya. Tapi sangat mendukung interaksi secara offline, karena dia tuh dibalik lagi tadi kayak tingkat pemahaman berbeda. Ada yang kayak ya, telat pikir atau segala macam. Kalau misalnya dari online kan kita tuh kayak ada miskom atau segala macam gitu kan. Kalau di offline enggak. Tapi itu sangat berpengaruh sih. Saudara-saudara sekalian kan sudah pernah mengalami pembelajaran secara hybrid. Menurut saudara-saudara sekalian, apa sih yang menjadi kendala saat belajar dengan metode pembelajaran hybrid tersebut? Mungkin bisa pendapat saudara terlebih dahulu. Menurut saya kendala hybrid ini kan ada dua orang sama offline. Nah kalau offline ini kendalanya misalnya kayak telat bangun gitu, jadi telat menghapuskannya, atau nanti di kelas tuh bosan jadi ngantuk tidur atau main HP segala macam. Sedangkan kalau online ini kendalanya kayak jaringan gitu, susah untuk Zoom atau kirim tugas, atau lebih bisa melakukan kegiatan lain ketimbang lagi online gitu, jadi nggak fokus. Menurut saudara? Emang di perguruan hybrid ini banyak kan kendalanya, apalagi offline atau nggak online. Tapi lebih cenderung ke online karena biasanya orang-orang di kekurangan jaringan, jaringannya buruk, terus koneksi terputus. Biasanya kan kalau di Zoom ya, jadi pemahaman dari materi yang disampaikan oleh dosen itu tidak dapat dipahami dengan hikmat gitu. Kalau misalnya offline itu kendalanya seringkali kayak kemacetan, rumah kejauhan, kayak adalah kendala-kendala keterlambatan untuk datang ke kuliah gitu. Saya sih setuju ya sama pendapat saudara ini. Kalau saya pribadi kalau dari online sih kendalanya cuma jaringan. Kalau yang offline ini banyak kayak macet atau masih jauh gitu. Terus belum lagi harus prepare lebih sejauh sebelum kelas kan, jadi itu agak sedikit melelahkan dan membuang tugas. Jadi saya memilih online karena online tuh sangat-sangat fleksibel, kayak komputer bisa bersama. Menurut saudara? sejauh ini yang saya rasakan kendala saya yang berbeda ketika offline itu ya macet, dan ketika online jaringan atau itu sedikit. Kalau kendala saya sejauh ini kalau belajar online kendalanya mungkin itu jaringan, dan kita kalau online itu kadang kurang fokus dan banyak melakukan kegiatan yang lain. Sedangkan offline kendalanya mungkin jarak rumah jauh dan
terlambat. Oke. Tadi kan saudara-saudara sekalian memiliki permasalahan masing-masing terhadap metode pembelajaran hybrid ini. Nah, bagaimana sih cara saudara-saudara sekalian menyikapi atau menyikapi permasalahan itu gitu? Mungkin dari saudara. Seperti yang kendala saya alami tadi yaitu macet. Karena kita sudah tahu kan jam-jam macet tertentu pada daerah jalan tersebut. Nah, untuk mengatasinya saya perlu lebih cepat agar saya tidak terlambat dan mengalami macet tersebut. Dan jika untuk online, sebelumnya saya memeriksa keadaan koneksinya pun mengikuti alarm. Untuk kendala yang online cara saya mengatasinya itu mencari jaringan yang bagus gitu, tempat yang jaringannya ya posisi yang tempat jaringannya bagus gitu. Jadi cara saya mengatasi. Kalau untuk yang permasalahan offline tadi, Untuk permasalahan offline saya lebih cepat dan momen seperti itu. Kalau saya untuk mengatasi kendala, kalau online ya saya pribadi ini kan di kos itu tidak ada wifi ya. Jadi kalau saya tuh beli kayak 2 kartu gitu, jadi jaringan yang bagus itu yang kita pakai untuk online. Serta kalau ketiduran saya buat alarm itu kayak semenit 5 menit gitu. Kalau untuk yang online kalau untuk yang offline masalahnya itu tinggal bangun, jadi saya tuh kayak habis subuh tuh nggak tidur gitu, jadi langsung saya sih setuju ya sama teman-teman dari karena saya pribadi kadang jaringan mobil kan ada juga kadang-kadang, jadi saya menyiapkan HP untuk tidak link ke laptop lancar sistem juga. Kalau misalnya offline itu yang pertama satu itu tidur tepat waktu segala daripada biasanya, karena biar cepat juga untuk bangun dan siap untuk mengatasi hal-hal yang jadi kan saudara menyebutkan misalkan kalau bersiap-siap pembelajaran secara offline itu banyak buang energi. Itu gimana cara saudara? Cara nyempetin itu kayak misalnya setelah jam 12 makan, mengisi tenaga yang sebelum habis. Kalau saya kan kalau cara pakai kalau yang online mungkin menyiapkan wifi dan saya pun di rumah memang pakai wifi untuk jaringan aman. Kalau offline cara mengatasinya mungkin saya sebelum masukin prepare jauh-jauh jam supaya tidak kena macet di jalan. Baik, berarti tadi di metode pembelajaran hybrid ini saudara-saudara sekalian kan mengalami kendala masing-masing. Nah, menurut saudara-saudara sekalian, apakah kendala-kendala yang saudara alami itu dapat berpengaruh terhadap hasil belajar saudara? Mungkin bisa dari saudara. Baik, kalau secara saya pribadi sangat berpengaruh kan. Seperti kalau baik offline maupun online kayak keterlambatan, jaringan hilang itu misalnya membuat saya sendiri itu ketinggalan dalam pelajaran. Nanti misalnya dalam online itu dosen lagi menjelaskan, jadi saya nyatet jaringan hilang kan perlu refresh lagi untuk jaringan supaya baik gitu. Jadi ketinggalan juga apa yang dosen bilang tadi kak, jadi nyambung gitu. Kalau offline gitu juga kayak misalnya telat kelas, terus kalau telat kelas itu kan nggak mungkin nggak bisa ngulang dari awal kan ya. Jadi kayak kita tuh ketinggalan materi itu. Kalau itu sih saya secara pribadi sih. Kalau menurut saudara? Iya betul, tadi kalau kendala-kendalanya itu dapat berpengaruh banget di hasil belajar itu karena misalnya kalau offline kan dosen-dosennya ada kayak waktu keterlambatan misalnya waktu keterlambatan dikasih 15 menit terus kita terlambat 15 menit itu ada potongan poin biasanya dari dosen-dosen tersebut kan. Nah disitulah yang kayak poin-poin itu berpengaruh dari hasil belajar kita dipotong. Nah itu yang membuat kendala yang dapat berpengaruh besar di hasil belajar yang saya lakukan. Kalau menurut saudara? Kalau
saya sih sama juga ya, nggak jauh beda sama pendapat saudara tadi. Mungkin kalau di online itu kayak ada keterlambatan menjoin zoomnya atau gimana, kita jadi ketinggalan materi, oke lah kita sama kita juga mungkin kita buka ulang penjelasan biasanya offline itu ya sama juga kayak nggak jadinya waktu yang tenggat waktu yang keterlambatan dibandingkan oleh dosen itu lebih berasa waktunya, jadi itu juga bukan kita sendiri kan kita udah menentukan kontrak kan sebenarnya dengan dosen. Kalau menurut saya sangat terpengaruh, karena kalau online itu kadang masalahnya kadang di jaringan, kadang kita terlambat masuk dan ketinggalan dari materi dosen dan tidak bisa ulang. Kalau offline kadang kita terlambat juga dan tidak boleh masuk dan kita ketinggalan di mata kuliah oleh dosen. Kalau menurut saya tidak berpengaruh, karena jika kita bisa mengatasi kendala tersebut, kita bisa mendapatkan yang baik setelah hasil belajar kita sampai. Dari jawaban yang telah saudara berikan tadi, rata-rata semuanya mengalami maksudnya mendapatkan pengaruh yang secara signifikan dari kendala-kendala tadi. Nah, cara saudara-saudara sekalian menyikapi atau mengevaluasi dari hal tersebut gimana? Ini kan saudara-saudara sudah mendapatkan hasil belajarnya. Nah, mungkin itu sesuai jauh dari ekspektasi saudara gitu. Cara kalian menghadapinya gimana? Mengevaluasinya gitu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk saya sendiri ada salah satu dosennya itu kayak misalnya kalau kita udah kekurangan poin, kalau misalnya kita lebih aktif dalam kelas itu akan mendapat penambahan poin. Jadi di situ saya mengevaluasi kayak saya lebih aktif di kelas, saya lebih bagus dalam presentasi dan aktif dalam diskusi kelompok. Kalau misalkan tidak semua dosen menggunakan metode seperti itu, Kalau misalnya tidak semua dosen menggunakan metode seperti itu, saya mungkin lebih banyak bertanya misalnya. Mungkin semua dosen kayak, oh ini anak aktif dalam kelas gitu. Jadi itu yang bisa membuat nilai saya lebih naik gitu. Kalau saya pribadi ya tadi kan cerita saya itu dari ketinggalan materi kan. Kalau ketinggalan materi misalnya kayak bisa minta catatan teman gitu atau minta penjelasan dari teman gitu kan, ada juga teman yang suka menjelaskan ke teman-temannya. Kalau menurut saya sih kan kendalanya itu ketinggalan ya. Biasanya di kampus-kampus itu kan ada e-learning ya. Jadi biasanya dosen-dosen juga masukin materi PPT apa segala macam di e-learning itu kan. Jadi ya saya mengulang-ulang materi-materi yang sudah terlewati kemarin itu di e-learning itu, kayak yang mengulang materi aja. Menurut saya mungkin meningkatkan proses belajar, dan saya mungkin lebih aktif di kelas, seperti diskusi, presentasi, dan itu pun dapat meningkatkan nilai kita. Saya belajar dari kesalahan yang telah saya lihat tersebut, meningkatkan cara belajar saya dan aktif dalam kelas. nah, menurut saudara-saudara sekalian, hasil belajar atau hasil pencapaian yang telah kalian peroleh tersebut itu sudah maksimal belum di perkuliahan secara hybrid ini? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau menurut saya belum, karena mungkin belum nilainya belum memuaskan dan proses belajarnya masih kurang serius, dan untuk selanjutnya mungkin ditingkatkan lagi dan lebih aktif. Saya juga belum, karena saya masih butuh proses atau adaptasi. Saya juga beranggapan ini belum maksimal gitu kan yang saya dapatkan, karena ketika pelajaran hybrid ini kadang kan kayak ada waktu luang. Nah, di waktu luang itu yang saya tidak pergunakan sebaik-baik mungkin. Kalau menurut saya pribadi kayaknya kalau dilihat dari proses pembelajaran, insya Allah sudah memuaskan, tapi belum sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi kayak saya tuh lebih ya seperti di saudara bilang tadi, kalau ada waktu tenggang lebih baik digunakan untuk sebaik-baiknya belajar. Kalau menurut saya sih sama ya, kayak belum memenuhi, cuma kayak ini di luar ekspektasi saya juga gitu. Jadi ya saya memanfaatkan waktu yang ada sama juga lagi untuk lebih meningkatkan diri. Baik, apakah saudara
selama pembelajaran secara hybrid ini belajar secara mandiri atau tidak, sertakan dengan alasannya. Mungkin dari saudara terdahulu. Saya pribadi ya, saya belajar mandiri itu juga sesuai mood gitu. Jadi kalau saya ini belajar, saya belajar. Kalau enggak, ya enggak gitu. Lebih berat. Lebih berat ke tidak sih. Karena saya karena kalau belajar mandiri itu saya susah paham gitu. Saya lebih paham untuk kalau orang yang ngejelasin gitu, atau Kalau menurut saya sih itu tergantung kesadaran diri sendiri ya. Karena kita kayak sadar dirinya sih sebagai mahasiswa kita harus sampai lagi gitu kan. Kayak, ya benar-benar besar-besar lah, kayak nggak harus semua nggak harus diajarin kan. Tergantung kesadaran diri sendiri sih. Jadi saudara sendiri apakah ada belajar mandiri atau tidak? Ada. Kalau saya belajar mandiri karena saya lebih suka mandiri itu, karena kalau setiap tugas saya langsung mengerjakannya. Kalau saya pribadi bisa bilang jarang belajar mandiri. Apapun belajar mandiri itu seperti mau UTS, ada kuis. Kalau saya belajar mandiri iya, tapi itu pada awal-awal saja, karena pada awal-awal kan perkuliahan offline sering. Jadi kalau misalnya udah mau akhir-akhir itu udah online, jadi kayak udahlah malas gitu. Jadi kayak imbang sih antara mandiri iya, kadang enggak juga. Baik, mungkin dari jawaban yang saudara-saudara berikan tadi, kebanyakan saudara-saudara melihat kondisi untuk belajar mandiri. Namun pasti ada di satu situasi yang dimana dosen itu tidak bisa datang dan dosen hanya memberikan bahan ajaran. Di situ kan mahasiswa akan dituntut atau saudara-saudara akan dituntut untuk belajar secara mandiri. Seperti yang rekan saudara katakan tadi, kalau sudah kuliah itu tidak disuapi lagi gitu. Nah, menurut saudara, jika saudara ada di posisi seperti itu, apakah saudara bisa memahami materi itu secara maksimal, maupun materinya itu menurut saudara susah ataupun tidak susah? Itu bisa dari saudara terdahulu. Untuk saya sendiri bisa, karena yang dipelajari mandiri itu kan terkadang cuma dari materi dosen tersebut kan. Nah, kalau untuk memaksimalkannya kita cari link-link lain atau enggak artikel-artikel lain untuk mengembangkan materi-materi yang diberikan dosen tersebut. Jadi bisa dimaksimalkan. Baik, menurut saudara? Saya bisa dan harus bisa, karena jika tidak belajar mandiri pada saat situasi kondisi seperti itu, kita akan ketinggalan. Jadi kita harus bisa. Bisa, mungkin karena harus belajar mandiri, karena kita kan seperti saudara yang tadi bilang, kita kan tidak bisa lagi mandiri oleh dosen. Dan dengan kondisi apapun kita bisa memahami materi. Saya sih insya Allah bisa ya, karena dengan memahami PPT itu kita bisa belajar sendiri kayak gitu, kayak dari surat dan dari media pembelajaran lainnya. Jadi kita mencari inisiatif sendiri lah untuk mencari alternatif sendiri lah untuk mencari cara agar kita supaya paham dengan materi. kalau saya sendiri ya kurang maksimal gitu, karena seperti yang sudah saya jawab tadi kan saya kurang bisa belajar mandiri. Saya butuh dipenjelasin, walaupun udah kuliah nih ya, nggak suatu lagi. Kadang saya minta itu kan gitu untuk jelasin. Jadi saya kurang maksimal kalau belajar mandiri, walaupun udah ada PPT gitu. Baik, menurut saudara-saudara sekalian, hasil belajar yang telah saudara peroleh, baik itu dari segi nilai UAS, nilai UTS, IPK saudara-saudara yang sudah mendapatkan IPK, ataupun pemahaman saudara tentang materi-materi perkuliahan, itu sudah maksimal belum saat menggunakan metode pembelajaran hybrid ini? Menurut saudara terlebih dahulu? Menurut saya, seperti yang saya lihat dari teman-teman saya merasa lebih tinggi, tetapi tidak maksimal karena belum sesuai standar saya. Menurut saya nilai saya masih kurang dan rendah dibandingkan teman-teman saya. Jadi tentunya mungkin saya lebih meningkatkan nilainya. Menurut saudara, nilai yang sudah saudara ambil itu jauh dari target saudara? Jauh dari target, lebih meningkatkan diri. Menurut saudara? Saya sih belum maksimal ya, cuma dibanding nilai sampai itu dibandingkan dengan seperti di saya.
kalau menurut saya sudah mencapai target dan sudah maksimal. Jadi tapi saya masih ingin meningkatkan kembali hasil dari selama dan mempertahankan. Kalau menurut saudara sendiri, Kalau saya sih belum maksimal ya, karena pembelajaran yang saya dapatkan kurang paham jadi. selanjutnya menurut saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara sekalian itu merasakan atau adakah perbedaan hasil belajar yang saudara-saudara alami dengan metode pembelajaran hybrid atau dengan metode pembelajaran lainnya seperti kayak di SMA kan saudara-saudara sekalian lebih banyak tatap muka. Nah, ada nggak perbedaan hasil belajar saudara-saudara sekalian yang saudara-saudara rasakan? Menurut saudara terlebih dahulu. Iya sih, terlihat perbedaannya karena pada saat SMA kan itu tidak ada pembelajaran secara hybrid ya, pada offline semua kan, jadi lebih paham materi lebih masuk ke otak. Kalau misalnya perkuliahan secara hybrid ini tidak maksimal, jadi terlihat sekali perbedaannya di antara perkuliahan dan SMA gitu. Menurut saudara? Saya sih ini ya berdampak kayak jadi jelas banget perbedaannya sama yang kayak dibilang oleh saudara tadi, kayak kalau SMA tuh lebih intens gitu gurunya menjelasin materi akar-akaran lagi. Kalau sekarang kan udah dua metode ya, kayak jadi ya Kalau menurut saudara? Kalau menurut saya sama aja, karena sama-sama dijelaskan gitu. Tapi kalau di SMA itu gurunya lebih menjelaskan, lebih perdalam materinya gitu. Sedangkan kalau di perkuliahan ini dosennya cuma menjelaskan, nanti kita nyari lebih dalamnya. Jadi menurut saya sama aja. Kalau menurut saudara, menurut saya berbeda, cuman kita aja yang butuh beradaptasi dengan perbedaan tersebut. Menurut saya berbeda karena waktu SMA mungkin guru lebih dalam menjelaskan materi dan kita berdampak juga. Sedangkan kalau mahasiswa mungkin kadang sering juga online atau offline, dan dosen pun kadang suka menyuruh kita mencari materi seperti itu. Seperti yang kita ketahui, metode pembelajaran secara hybrid ini sudah banyak dipergunakan di dalam dunia pendidikan, apalagi di dalam universitas-universitas. Jadi jika saudara-saudara sekalian itu sudah pada universitas saudara masing-masing itu ditetapkan sistem belajar kita itu secara hybrid gitu. Nah, bagaimana sih cara saudara-saudara sekalian itu memaksimalkan kemampuan yang saudara-saudara punya, potensi-potensi yang saudara punya, agar hasil belajar yang saudara-saudara dapatkan itu sesuai sama apa target saudara, apa yang saudara inginkan gitu. Mungkin bisa dari situ. Maksimalkannya jika pada metode link, saya akan mendengarkan penjelasan dari dosen dan mencatat semua apa yang dijelaskannya untuk saya penting. Dan jika metode online, saya melihat YouTube, PT, dan materi-materi yang diberikan pada dia. Kalau daring, saya akan mengurangi kegiatan yang lain, dan saya lebih serius memperhatikan dosen menyerahkan waktu job. Kalau menurut saudara? Saya memaksimalkannya dengan cara karena hybrid ya, jadi biasanya dosen udah ngasih materi kan di e-learning atau lain. Jadi saya catat dulu materinya, terus ntar pas offline saya review lagi. Jadi kayak pas dosen menjelaskan, saya tinggal menanyakan apa saja hal-hal yang saya tidak ketahui gitu. Itu saya memaksimalkan. Kalau menurut saudara? Kalau saya juga sama ya seperti saudara ini, kayak mereview materi sebelum dosen menjelaskan kelasnya besok, karena sudah ada PPT gitu. Terus saya juga bertanya gitu yang kurang paham ke dosen atau ke teman-teman lain. Kalau saya sama sih kayak tadi, cuma metodenya beda-beda. Kayak di Zoom-nya kayak saya nanya di Zoom-nya kayak satu dosennya kayak Pak atau Bu saya kurang ngerti ini. Apa hanya di pembelajaran dari saja? Enggak, di offline juga kayak gitu, kayak misalnya saya nggak paham, saya catat dulu kan poinnya yang apa saja saya nggak paham, terus nanti pas sudah
pembelajaran secara hybrid ini baik dalam prosesnya maupun dalam hasil belajar saudara masing-masing. Mungkin dari saudara sendiri. Kalau baik, terima kasih kalau untuk dari prosesnya ya. Kalau saya secara hybrid ini sarannya tuh 70% offline, 30% online karena nggak mungkin kan 100% offline gitu, karena nanti pasti ada kendala dosennya atau hal segala macam. Nggak juga mungkin 100% online, mungkin ada juga yang seperti saya pribadi kurang paham secara online. Jadi 70% offline, 30% online. Untuk maksimal hasilnya itu mengikuti dengan sebaik-baiknya, baik offline maupun online. Baik, menurut saudara? Kalau menurut saya sih karena dia dua metode ya, jadi kayak udah dikasih masing-masing itu mahasiswanya, kayak misalnya kayak dikasih paket internet ya untuk mahasiswa, kemudian ada jaringan. Terus dikasih juga media pembelajaran yang nggak menunggu bosan nih, kayak lebih lama lagi kayak kenalan gitu. Terus kalau misalnya offline itu sama juga kayak dikasih juga fasilitas kampusnya kayak wifi-nya, terus kayak apa infobus ya, fasilitas lebih ke fasilitas kampus ya, agar kelas itu nggak bosan. Kalau menurut saudara? Menurut saya mungkin mengikuti proses belajar dengan baik dan memahami materi. Proses belajar dan mendengarkan dosen di kelas lebih dalam, dan kalau tidak tahu pun mencari materinya sendiri di Google atau di Itu kan dari segi hasil belajarnya. Kalau dari memaksimalkan proses pembelajaran secara hybridnya, mungkin memberikan fasilitas yang maksimal. menurut saudara? Saran dari saya yaitu dosen-dosen memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, baik dari apa kebutuhan dengan metode online maupun dengan metode offline. Kalau untuk hasil belajarnya, Dengan dosennya bisa memahami karakteristik pada mahasiswa dan memberikan materi yang tidak monoton dan mudah dimengerti. baik. Kalau menurut saudara? Kalau saran dari saya, pembelajaran secara hybrid ini seharusnya dilakukan secara 80% dan 20%. Itu alasannya? Ya karena kalau misalnya lebih condong ke offline, itu materi yang disampaikan oleh dosen, presentasi yang disampaikan oleh teman-teman juga itu lebih mudah dapat dipahami. Dan kalau misalnya 20 online ini mungkin bisa ada lebih sedikit waktu luang untuk pelajari materi-materi yang diberikan di e-learning. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah saudara berikan, dan terima kasih juga atas waktu yang telah saudara luangkan untuk melakukan forum group discussion ini. Jadi saya sebagai fasilitator mengucapkan maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.